Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepemimpinan bukan tentang gelar, posisi, ataupun diagram alur. Ini tentang kehidupan seseorang yang mempengaruhi yang lain. Salam jumpa dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran kepemimpinan transformasional. Bapak Ibu yang saya banggakan, perkenalkan diri saya Suswati, sehari-hari sebagai Widya Iswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Papua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator dengan mata pelatihan kepemimpinan transformasional. Materi ini disajikan selama 9 jam pembelajaran. Adapun strategi pembelajaran ini disajikan dalam 3 tahapan, yaitu diawali dengan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan terakhir adalah penutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi pembelajaran kepemimpinan transformasional yang diawali dengan pendahuluan, di mana pada pendahuluan ini pertama diawali dengan memberi salam dan menciptakan suasana belajar yang kondusif dengan memberikan ice breaking yang bisa mencairkan suasana. Kemudian untuk membangun kesepahaman antara fasilitator dengan peserta, maka dibuatkan kontrak belajar agar terciptanya kelas yang kondusif. Kedua, melakukan perkenalan antara fasilitator dengan peserta dengan cara yang kreatif. Dan yang ketiga, memberikan apersepsi dengan kata bijak tentang kepemimpinan untuk menggugah gambaran umum tentang kepemimpinan transformasional. Langkah keempat, menjelaskan peranan mata diklat kepemimpinan transformasional dalam pelatihan kepemimpinan administrator. Dasar hukum pelaksanaan pelatihan kepemimpinan administrator adalah 1. Perlan nomor 16 tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator. Kedua, keputusan Kepala LAN nomor 1008 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator. Dan ketiga, keputusan Kepala LAN nomor 1007 tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator. Kompetensi apa sih yang dibangun dalam kepemimpinan administrator ini? Yang dibangun adalah kompetensi manajemen kinerja untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator. Untuk menuju kepada kompetensi yang dibangun tersebut, maka ada 4 agenda dengan struktur kurikulum yang dimuat dalam agendanya adalah agenda pertama, yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme yang terdiri dari 2 mata pelatihan. Di mana pada agenda pertama, peserta sudah mendapatkan dan telah melakukan internalisasi pada agenda pertama. Kemudian masuk ke agenda kedua, yaitu kepemimpinan kinerja yang terdiri atas 4 mata pelatihan. Selanjutnya agenda ketiga, yaitu manajemen kinerja yang terdiri 7 mata pelatihan. Selanjutnya agenda keempat, yaitu evaluasi substansi. Dan yang terakhir, agenda kelima adalah agenda aktualisasi kepemimpinan yang terdiri 2 mata pelatihan. Keterkaitan mata pelatihan kepemimpinan transformasional dalam agenda adalah bagaimana peserta sebagai pemimpin administrator perlu memiliki kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja agar kerjanya optimal
perlu melakukan perubahan yang inovatif yang dimulai dengan mendiagnosa organisasi, dengan mengidentifikasi permasalahan, merencanakan perubahan, melaksanakan rencana perubahan, termasuk mengendalikan pelaksanaan perubahan, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan rencana perubahan. Untuk itu, maka diperlukan pemimpin yang mampu memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang ada dalam organisasi. Inilah yang dinamakan pemimpin transformasional. Agar perubahan tersebut dapat mencapai tujuan, maka pemimpin perlu membangun jejaring kerja melalui jejaring kerja personal dan jejaring kerja organisasinya, agar jejaring tersebut mau bekerja sama dengan baik dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemimpin, maka perlunya komunikasi yang efektif. Sebagai ASN yang memiliki tanggung jawab untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa Indonesia, maka ini berkaitan pula dengan agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, serta agenda manajemen kinerja. Mata pelatihan kepemimpinan transformasional yang masuk dalam agenda kepemimpinan kinerja, materi ini dituangkan dalam hasil belajar. Adapun hasil belajar dari mata pelatihan kepemimpinan transformasional adalah peserta diharapkan mampu menerapkan kepemimpinan transformasional dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang administrator sehingga mampu menghasilkan kinerja tinggi. Untuk mencapai belajar tersebut, maka ada indikator hasil belajarnya. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar kepemimpinan transformasional. Yang kedua, menguraikan kembali konsep dasar coaching dan mentoring. Dan yang ketiga, melakukan simulasi kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Untuk menguasai materi-materi ini, maka pertama kali perlu dipahami adalah bahwa peserta perlu menginternalisasi terkait agenda pertama. Dalam tahapan pendahuluan digunakan metode ceramah singkat, tanya jawab, kisah dengan alokasi waktu 25 menit. Selanjutnya saya masuk ke strategi penyajian pertama, yaitu konsep dasar kepemimpinan transformasional. Disinilah akan dibahas bermacam-macam teori kepemimpinan transformasional, serta bagaimana peranan kepemimpinan transformasional itu menghasilkan ide-ide kreatif. Juga tidak kalah penting di sini adalah bagaimana membangun sebuah organisasi berkinerja tinggi dengan menerapkan hal-hal berpikir kreatif untuk menuju inovasi-inovasi. Adapun langkah-langkah penyajian konsep dasar kepemimpinan transformasional adalah: pertama, menayangkan contoh film yang dapat menggugah minat peserta terkait dengan kepemimpinan transformasional. Kedua, meminta peserta menanggapi tayangan film tersebut. Ketiga, ceramah singkat tentang konsep dasar kepemimpinan transformasional. Keempat, bagi peserta ke dalam 3 kelompok. Kelima, dengan metode picture and picture, masing-masing kelompok diberikan penugasan untuk menganalisa gambar tokoh pemimpin sesuai dengan prinsip dan cara kepemimpinan transformasional. Keenam, meminta peserta mengurutkan gambar menjadi urutan yang logis sesuai dengan prinsip dan ciri-ciri kepemimpinan transformasional. Ketujuh, menanyakan alasan atau dasar pemikiran dari urutan gambar tersebut. Kedelapan, dari alasan urutan gambar tersebut, WI menanamkan konsep kepemimpinan transformasional. Dan yang terakhir, bersama-sama peserta mengambil kesimpulan sebagai penguatan materi pembelajaran.
Adapun metode yang digunakan pada penyajian pertama adalah menonton film pendek, ceramah singkat, diskusi kelompok, picture and picture, curah pendapat, tanya jawab, visualisasi, dan resonansi jiwa dengan alokasi waktu 110 menit. Kita masuk ke strategi penyajian yang kedua, yaitu konsep dasar coaching dan mentoring. Di dalam penyajian kedua, peserta akan diajak menyelami konsep dasar coaching dan mentoring karena kenyataannya pemimpin itu sangat berbeda dalam pelaksanaan sebagai pejabat administrator dengan kegiatan coaching dan mentoring guna mengembangkan sumber daya manusia, dalam hal ini staf. Maka diperlukanlah pemahaman peserta tentang coaching dan mentoring. Adapun langkah-langkah penyajian dari kegiatan kedua ini adalah: pertama, menayangkan video tentang perbedaan coaching dan mentoring. Selanjutnya, meminta peserta untuk menanggapi tayangan video tersebut. Kemudian yang kedua, ceramah singkat tentang konsep dasar coaching dan mentoring. Dan ketiga, memberikan demonstrasi cara melakukan coaching dengan teknik grow. Metode yang digunakan pada penyajian kedua ini adalah curah pendapat, ceramah singkat, tanya jawab, dan demonstrasi dengan alokasi waktu 135 menit. Kemudian penyajian ketiga yaitu refleksi dan simulasi kepemimpinan transformasional. Pada penyajian ketiga inilah peserta akan mengisi otak mereka terkait dengan refleksi dan simulasi kepemimpinan transformasional, di mana peserta diajak untuk melihat kembali apakah saya itu sudah cocok sebagai seorang pemimpin yang mampu membangun kinerja yang tinggi. Mengapa itu sangat penting? Karena pemimpin adalah seorang yang mampu memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang ada dalam organisasi. Untuk itu, maka untuk memberdayakan daya manusia yang ada dalam organisasi, peserta mampu melakukan coaching dan mentoring. Nah, disinilah praktek coaching dan mentoring akan diterapkan oleh peserta. Adapun langkah-langkah penyajian ini adalah: pertama, meminta peserta untuk melakukan refleksi diri tentang kepemimpinan dirinya. Kedua, lakukan debrief. Ketiga, menayangkan video seorang tokoh yang menerapkan transformational leadership dan meminta peserta menanggapi tayangan tersebut. Keempat, ceramah singkat tentang peranan pemimpin transformasional dalam menggerakkan inovasi organisasi. Kelima, memberikan penugasan kepada peserta dengan membagi peserta ke dalam 10 kelompok. Tiap kelompok terdiri dari atas 4 orang, bagi peran dalam tiap kelompok, di mana satu peserta ditugaskan sebagai coach dan satu peserta sebagai coachee. Sedangkan yang 2 orang lainnya ditugaskan untuk sebagai pengamat coach dan coachee. Langkah keenam, melakukan simulasi kepemimpinan transformasional dalam coaching dengan menggunakan teknik grow. Ketujuh, melakukan simulasi mentoring sesuai dengan peran masing-masing. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi partisipatif dari hasil simulasi coaching dan mentoring bersama peserta. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada penyajian ketiga adalah kontemplasi, resonansi jiwa, ceramah singkat, tanya jawab, dan simulasi dengan alokasi waktu 115 menit. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah seluruh materi telah tersampaikan, maka selanjutnya diakhiri dengan penutup. Langkah-langkah yang digunakan pada saat penutup adalah: pertama, menyimpulkan atau meringkas hasil pembelajaran bersama peserta. Kedua, memberikan penguatan kepada peserta terkait pemanfaatan materi. Ketiga, mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada peserta. Dan keempat, mengucapkan salam penutup.
Metode pembelajaran yang digunakan pada saat sesi penutup adalah ceramah, tanya jawab, dan komitmen dengan alokasi waktu 20 menit. Adapun model evaluasi yang dilakukan untuk mengecek kompetensi peserta dengan cara mengevaluasi peserta secara kualitatif dengan melihat antusiasme peserta baik dalam memperhatikan paparan narasumber atau fasilitator, lalu keterlibatan peserta dalam diskusi, kemudian mengajukan pertanyaan atau klarifikasi, dan partisipasi atau keterlibatan peserta dalam simulasi, coaching, dan mentoring. Pemimpin tidak lahir begitu saja. Kepemimpinan dipelajari dan dikembangkan. Proses dimulai sejak awal hidup kita dengan diri kita sendiri sebagai individu. Di depan mata ada samudera, dilewati dengan sebuah sampan. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati Anda semuanya.